Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bu Intan di program Sindir, Sinau di Rumah. Dalam mata pelajaran IPS ya, kali ini Bu Intan akan menerangkan mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang, materi IPS kelas 7. Tapi sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep ruang. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh keruangan antar wilayah di Indonesia. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita sebaiknya masuk terlebih dahulu tentang pengertian ruang. Apa sih ruang itu? Apa ini yang dimaksud dengan ruang? Atau ini yang dimaksud dengan ruang? Atau ini yang dimaksud dengan ruang? Nah, dari gambar yang saya tampilkan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, ruang tersebut itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga ruang itu bisa mencakup di bagian perairan, misalnya di danau, sungai, laut. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti kan pengertian ruang? Selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian interaksi. Simak video berikut ini ya. Wortelnya kilo berapa? Kilo 18. Minta setengah ya. Harganya ini berapa? Tang 18 juga. Tomatnya 2. Dari video tersebut, maka ditarik kesimpulan, interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik yang mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti gambar contoh ini, terjadi interaksi yang ada di pasar. Kemudian yang kedua adalah terjadi interaksi di sekolah antara guru dengan murid. Nah, setelah kita mengetahui pengertian ruang dan juga pengertian interaksi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap ruangan itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Contohnya, bangunan pada perkotaan ini ya, itu terlihat bangunan yang sangat menjulang tinggi, berbeda dengan bangunan yang ada di pedesaan. Tidak tampak bangunan yang menjulang tinggi dan bangunannya pun tampak seperti sederhana. Interaksi antar ruang juga mempengaruhi mata pencarian. Seperti contoh, masyarakat di pedesaan yang bekerja sebagai petani, sedangkan masyarakat yang ada di pinggir pantai bekerja sebagai nelayan. Nah, sekarang kita masuk pada bentuk-bentuk interaksi. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Apa sih mobilitas penduduk itu? Mobilitas adalah suatu bentuk interaksi dalam bentuk pergerakan manusia. Yang mana dalam contoh tersebut, para petani yang bekerja di ladang pertanian, maka disebutnya apa anak-anak? Bapak tani dan ibu tani. Sedangkan pada gambar berikutnya, itu adalah para pekerja atau karyawan yang bekerja di kantor. Penyebutannya pun juga berbeda, seperti karyawan dan karyawati. Yang kedua, itu komunikasi. Komunikasi adalah bentuk interaksi melalui perpindahan gagasan atau informasi. Komunikasi ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi, menurut contoh di atas ini, komunikasi terjadi dalam suatu ruangan sekolah, yaitu antara murid dengan guru. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi yang melalui perpindahan barang atau energi yang berkaitan dengan ongkos perjalanan, jarak, dan jenis kendaraan yang digunakan. Selanjutnya, interaksi keruangan dapat terjadi pada kondisi yang pertama, kondisi saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi ini terjadi apabila suatu wilayah antara satu dengan yang lain ini saling membutuhkan. Wilayah A merupakan Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil beras, sedangkan wilayah B merupakan Kabupaten Lamongan yang merupakan penghasil ikan. Di mana kondisi ini keduanya saling melengkapi karena wilayah Bojonegoro ini membutuhkan ikan dari Kabupaten Lamongan, sedangkan wilayah Lamongan membutuhkan beras dari Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua adalah kesempatan antar keruangan. Kesempatan antar keruangan ini terjadi apabila suatu wilayah menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan
wilayah tersebut. Contoh, wilayah A Kabupaten Bojonegoro yang merupakan penghasil beras dan minus ikan, sedangkan yang B merupakan Kabupaten Lamongan yang merupakan penghasil ikan tetapi minus beras, dan yang C wilayah Kabupaten Tuban yang merupakan penghasil ikan tetapi minus beras. Ketika Kabupaten Bojonegoro ini membutuhkan ikan di Kabupaten Lamongan, maka jarak antara Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Lamongan itu terlalu jauh. Sedangkan jarak antara wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan wilayah Kabupaten Tuban ini dekat. Sehingga dapat dari kesimpulan, Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Lamongan interaksinya melemah. Sedangkan Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban interaksinya sangat kuat. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer biasanya berkaitan dengan biaya, ketersediaan infrastruktur, dan kemudahan teknologi. Kita ambil contoh wilayah A, di mana wilayah A ini adalah penghasil sayuran yang akan menjual sayurannya ke wilayah B. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan terjadi kendala, yaitu jembatan yang dilalui wilayah A ke wilayah B itu rusak. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan, akhirnya wilayah A tidak bisa menjual barang dagangannya ke wilayah B. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dimengerti penjelasan kita pada hari ini? Jika sudah bisa dimengerti, kita akan berjumpa lagi pada segmen selanjutnya di pelajaran IPS kelas 7. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.